Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Zakiatul Fikriyah Nailal Muna dengan NIM 19104080021 dari kelompok 5 mata kuliah Inovasi Bisnis Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari anggota kelompok saya yang lain tentang latar belakang dan merancang peningkatan gagasan kreatif untuk bisnis pendidikan. Mengenai latar belakang pembuatan makalah dari kelompok kami adalah dengan berkembangnya zaman, tentunya lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan dan persaingan di dunia pekerjaan juga sangat meresahkan. Setiap individu berlomba-lomba dalam mengoptimalkan skill yang dimiliki guna mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai kapasitas masing-masing individu. Belakangan ini, bisnis di bidang pendidikan banyak yang melirik karena pendidikan merupakan hal yang utama. Walaupun pendidikan sekarang dilakukan dengan jarak jauh, namun bisnis di bidang pendidikan juga tetap dibutuhkan. Jika kita terjun di bidang bisnis pendidikan, maka kita harus memperhatikan pelayanan pelanggan. Bagaimana agar pelanggan tidak memilih produk yang lain dan tetap berlangganan dengan kita. Dan masih banyak cara yang lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan bisnis di bidang pendidikan. Jika kita memiliki sebuah peluang di dalam bisnis pendidikan, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan peluang tersebut dan menuangkan segala ide yang kita punya untuk memajukan bisnis pendidikan. Setelah kita menuangkan ide yang kita miliki, maka kita harus bisa meningkatkan ide yang menjadi lebih baik untuk menjadikan kreasi ide bisnis kita sebagai ciri khas dari bisnis kita, sehingga berbeda dengan bisnis yang lain. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai merancang peningkatan gagasan kreatif untuk bisnis pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, mengenai sebuah ide atau gagasan bisa muncul dari sebuah masalah, dan terkadang sebuah masalah tersebut juga bisa diubah menjadi inovasi baru tatkala ide cemerlang muncul dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita pelajari materi ini lebih lanjut, yuk kita pelajari apa sih gagasan kreatif itu. Jadi, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagasan merupakan hasil dari pemikiran, sedangkan kreatif artinya memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Dari dua pengertian tersebut bisa diartikan bahwa gagasan kreatif merupakan sebuah hasil pemikiran seseorang mengenai penciptaan sesuatu hal yang belum pernah diciptakan. Dalam dunia bisnis tentunya kita akan berlomba-lomba mendapatkan pelanggan, apalagi di bidang bisnis pendidikan yang semakin hari semakin menjamur, semakin hari perkembangannya semakin pesat dan didukung dengan kemajuan teknologi ya teman-teman. Maka dengan adanya hal tersebut, kita harus memiliki gagasan kreatif agar kita tidak kalah saing dengan produk-produk yang lain. Berusaha menciptakan sesuatu hal yang baru yang menambah minat orang di sekitar kita untuk memakai produk dari kita. Dalam peningkatan gagasan kreatif, kita membutuhkan 3 hal yang sangat penting ya teman-teman. Yakni hal yang pertama yaitu daya cipta, yang kedua modifikasi,
Dan yang ketiga adalah penggabungan. Yang pertama yaitu daya untuk menciptakan. Seperti arti dari kata kreatif itu sendiri ya teman-teman, yang berarti kemampuan untuk menciptakan. Nah, ketika kita terjun di bidang bisnis pendidikan, kita harus dapat menciptakan sesuatu produk atau brand kita sendiri ya teman-teman, yang berbeda dengan orang lain. Nah, ketika kita menciptakan sebuah produk baru ini, tak lantas langsung diterima oleh khalayak umum. Terkadang sebuah produk yang baru bisa menjadi pro dan kontra, dan bisa saja ditolak di pasaran. Namun ketika kita mengalami hal tersebut, kita harus bersabar dan membenahi produk yang kita miliki. Namun jika yang terjadi adalah kebalikannya, ketika produk kita itu diterima, maka kita harus meningkatkan produk kita. Hal yang terpenting yang kedua adalah modifikasi. Modifikasi di sini adalah kita menggunakan suatu produk yang sudah ada di pasaran ya teman-teman. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan produk di pasaran dan kita ubah beberapa bagiannya, kita itu terkesan tidak menjiplak produk orang lain. Nah, dalam memodifikasi ini ada 3 hal penting yang akan mengantarkan kita kepada tingkat modifikasi, yaitu ATM. Apa sih ATM itu? ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini kita awali dengan mengamati produk yang ada dan menganalisis produk tersebut. Selanjutnya kita mulai meniru produk yang telah kita amati. Dan yang terakhir adalah memodifikasi dengan menambahkan sesuatu pada produk tersebut atau menyederhanakannya. Hal terpenting selanjutnya dalam pengembangan gagasan kreatif yakni menggabungkan. Dalam penggabungan ini kita menggunakan produk kita dengan produk orang lain, digabungkan ya teman-teman, atau menggunakan usaha kita dengan usaha orang lain. Dengan demikian ketika kita mengalami kerugian, maka yang menanggung rugi adalah kedua pihak. Dan ketika kita mendapat keuntungan, maka keuntungan akan dibagi oleh kedua pihak tersebut. Oke, baiklah teman-teman, karena materi yang saya sampaikan telah selesai dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok yang lain, maka dari itu apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Karena sesuatu hal yang baik datangnya dari Allah dan sesuatu yang buruk datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.